Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Sebagai orang Indonesia, kita harus berbangga tinggal di Indonesia tercinta ini. Kenapa? Karena Indonesia ini secara letak geografis itu sangat diuntungkan ya, dengan iklimnya yang tentunya tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin. Dan Indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar di Indonesia, di dunia maksud saya. Nah, sebutan Indonesia atau julukan yang disematkan oleh orang-orang di luar negeri sana ke negara kita ini adalah Zamrud Khatulistiwa. Karena memang kita berada di jalur Khatulistiwa dan kita disebut dengan Zamrud. Ya, Zamrud itu merupakan permata yang sangat indah dan siapapun yang melihatnya pasti akan terpikat. Tentu bukan alasan kenapa Indonesia disebut dengan Zamrud Khatulistiwa, karena memang indah. Mulai dari pantainya, mulai dari gunungnya, mulai dari bukit-bukitnya, mulai dari danau-danaunya. Semuanya itu ada, komplit. Dan itu memang betul-betul ada di negara kita Indonesia. Sejak dulu hingga sekarang banyak sekali turis-turis asing yang tertarik untuk datang ke sini. Karena selain negaranya sangat indah, kemudian negara ini sangat kaya. Ya, terutama rempah-rempah, sehingga tak jarang orang-orang Eropa, ya bangsa-bangsa Eropa zaman dulu itu berbondong-bondong datang ke sini untuk mengambil rempah-rempah dari sini dan dijual belikan di Eropa karena menjadi komoditas yang tak ternilai. Makanya disebut dengan Zamrud Khatulistiwa. Tetapi berbicara tentang Indonesia, tentu kita tidak bisa lepaskan dari keindahan di balik itu semua. Banyak sekali wisata-wisata yang berkembang di Indonesia itu. Mulai dari pedesaan hingga perkotaan. Mulai dari pantai, perbukitan, gunung-gunung, ataupun wisata-wisata yang lain ya. Entah itu wisata yang seperti religi, atau wisata-wisata seperti pendakian gunung dan lain sebagainya. Itu ada di Indonesia. Tetapi problematikanya adalah ketika kita berkunjung ke sebuah pariwisata gitu ya, entah itu wisata yang ada di desa atau di kota, saya sendiri merasa miris. Kenapa demikian? Karena ada di beberapa daerah gitu, ketika mereka katakanlah ingin membuat sebuah destinasi wisata dan sudah memiliki potensi di daerah tersebut, kenapa harus meniru landmark dari bangsa asing? Katakanlah ada Menara Eiffel, ada Colosseum di Roma, ada Golden Gate, kemudian ada Great Wall, ada bangunan-bangunan bernuansa Eropa. Kenapa ini harus didatangkan dan kenapa harus ditiru? Ini kan menunjukkan bahwa kita ini masih inferior ke dalam budaya bangsa asing. Dalam hal ini adalah budaya barat. Kenapa kita tidak tunjukkan saja potensi wisata yang ada di daerah tersebut yang bersifat originalitas? Atau mungkin potensi wisata kita itu masih ikut ke barat-baratan atau bagaimana? Ini yang akan kita coba kaji dan kita coba bahas. Ayo kita berwisata dan kita putar dulu intronya. Industri pariwisata di Indonesia itu memiliki potensi yang cukup besar. Ya, karena dari tahun ke tahun semakin banyak potensi-potensi yang bisa digali dan bisa dieksplor di negara Indonesia. Mulai dari perkotaan bahkan sampai ke pelosok desa. Ya, kita tahu sendiri bahwa sebetulnya industri pariwisata di Indonesia kalau dibina dan kalau di-manage dengan betul-betul baik, saya yakin ya bahwa potensi yang ada di negara kita ini tentu akan sangat bergeliat dan akan mengundang turis-turis datang ke sini karena memang potensi alamnya sangat bagus di Indonesia itu. Nah, tetapi di satu sisi ketika kita berwisata ke suatu tempat begitu ya, katakanlah di suatu daerah, pernah nggak Anda melihat ada sebuah landmark dari luar negeri gitu ya, entah itu bangunan bernuansa Eropa atau suasana perkampungan yang bernuansakan Jepang dengan pohon sakura gitu ya, atau ketika kita
bepergian ke sebuah pantai. Di pantai itu dibuat spot foto, yang mana spot fotonya itu ada sebuah landmark Menara Eiffel, ataupun ada gedung-gedung yang bernuansakan Amerika hingga Eropa. Pernah nggak melihat seperti itu? Pasti pernah sebagian besar dari kita ya. Hal ini apakah salah? Ya nggak salah, itu sah-sah saja. Karena itu merupakan spot foto yang sangat diminati oleh generasi milenial atau Gen Z untuk sebagai Instagramable. Karena kalau tidak mendatangkan atau membuat sebuah landmark yang khas dari pariwisata tersebut, tentu akan kurang diminati oleh wisatawan, terutama anak-anak muda. Nggak masalah hal itu, tetapi pertanyaannya, kenapa tidak diberikan potensi-potensi yang ada di daerah tersebut? Kenapa harus meniru atau imitasi landmark dari bangsa asing? Yang mana ini berarti masih kita tunjukkan kita ini masih sebagai inferior dan bangsa barat itu masih superior. Karena siapa yang tidak tahu Menara Eiffel? Siapa yang tidak tahu Kolosium di Roma? Siapa yang tidak tahu Menara Miring Pisa? Siapa yang tidak tahu Great Wall di China? Dan masih banyak lagi ya, seperti K-pop, seperti Japanese ya, atau yang dikenal dengan cosplay. Tentu hal ini banyak yang ditemui di Indonesia. Nah, berarti budaya-budaya asing itu masih kuat di Indonesia. Terbukti pariwisatanya masih menjiplak atau mengimitasi landmark khas dari negara lain. Jadi sebetulnya ini menjadi perhatian khusus terutama bagi Kementerian Pariwisata dan Industri Ekonomi Kreatif. Kenapa tidak dikembangkan saja potensi-potensi atau landmark yang ada yang khas di daerah tersebut? Ya misalkan ketika Anda berkunjung ke suatu tempat, tempatnya itu hijau banget, khas Indonesia, tapi diganggu oleh landmark dari negara-negara yang lain, yang mana notabene negara-negara tersebut adalah negara Eropa. Itu menghilangkan ciri khas dan kehijauan potensi daerah wisata yang dikunjungi tersebut. Hanya terfokus kepada Instagramable yang difoto seolah-olah itu adalah di Menara Eiffel, seolah-olah itu ada di negara Sakura Jepang dan lain sebagainya. Itu sebetulnya mengkikis budaya kita, mengkikis secara tidak langsung dari segi pariwisata. Dan itu akan diupload ke berbagai sosial media. Kenapa tidak dikembangkan saja potensi-potensi yang ada di situ? Kalau misalkan pantai, ya nggak usah dikasih itu. Biarkan saja menjadi originalitas. Seperti di Pulau Dewata Bali, atau di wisata-wisata yang lain begitu. Biarkan saja original. Kalau misalkan toh harus mendatangkan landmark atau imitasi landmark dari negara lain, jangan terlalu banyak. Karena itu merusak pemandangan dan merusak originalitas dari sebuah wisata yang ada di daerah tersebut. Kita ini negara yang kaya. Kearifan lokal di Indonesia itu menarik minat oleh orang asing. Kenapa orang Indonesianya malah tertarik ke budaya asing? Tidak mau mengembangkan kearifan lokal. Sehingga ini perlu perhatian dari pemerintah. Ya dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menindaklanjuti fenomena ini. Karena kalau ini terus dibiarkan, potensi wisata kita yang bagus ini ya, itu ya bisa saja dijajah dalam tanda kutip, dijajah oleh budaya asing. Belum lagi wisata-wisata religi yang ada di Indonesia itu sangat banyak, apalagi di Pulau Jawa. Itu sangat banyak sekali. Tetapi ya dalam tanda kutip ya banyak sekali budaya-budaya yang tidak seharusnya ada di situ. Ya, budaya-budaya Timur Tengah terutama. Kenapa tidak dikembangkan saja yang kearifan lokal yang ada di Indonesia atau di daerah tersebut? Kita tahu sendiri bahwa Bali itu terkenal itu karena dikenalkan oleh orang Belanda. Bali itu kan dulu ceritanya bersentuhan awal dengan orang Eropa kan ketika kapal Cornelius de Houtman itu sekitar 30 hari mendarat di Bali dan mengeksplor daerah Bali. Dan mereka kaget tentang keindahan Pulau Dewata itu. Itu zaman dulu ya, orang sudah kaget, apalagi sekarang sudah dikembangkan, sudah dipugar dan lain sebagainya. Miris sekali kalau misalkan kita berkunjung ke Candi Borobudur misalkan, ada hal yang mengganggu di situ. Ada
rumah-rumah bernuansakan Eropa, ini permisalan ya, mengganggu nggak? Ya pasti mengganggu itu. Ya tentu hal ini harus diwaspadai, terutama bagi kaula-kaula muda ini, bagi generasi Z ini, bagi generasi milenial ini. Bahwa sebetulnya cara untuk kita mengapresiasi sebuah wisata, itu bukan harus kita foto, take a picture, and then you upload to Instagram. Enggak begitu. Cara mengapresiasi itu, jadilah bagian dari budaya itu. Jadilah bagian dari wisata itu. Biarkan semua originalitas dan kembangkan kearifan lokal yang ada di daerah yang bersangkutan. Bukan malah mendatangkan landmark dari negara-negara lain. Ya ini memang dampaknya nggak bisa kita rasakan 1-2 tahun. Tetapi mungkin bisa 10 tahun atau bahkan 20 tahun lagi. Kalau misalkan ada orang asing datang ke sini, misalkan datang ke daerah tersebut, ternyata orang asing itu kaget. Loh, kok ada Menara Eiffel di sini? Kok ada Colosseum di sini? Kok ada Golden Gate di sini? Kok ada nuansa Jepang di sini? Kaget kan mereka. Di mana identitas Indonesia? Misalkan orang Jepang gitu, datang ke situ, di mana daerah situ viral dengan pariwisata. Ternyata ketika orang Jepangnya datang ke sini, malah mereka disuguhkan dengan pemandangan yang mereka lihat di Jepang. Ini permisalan ya, itu kan sangat mengganggu. Mana identitas kita sebagai negara yang sangat kaya raya? Tentu ini sangat mengkhawatirkan kalau dibiarkan secara terus-menerus. Piramida di Mesir, misalkan diangkut ke Indonesia, dibangun gitu ya miniaturnya. Orang-orang Mesir datang ke Indonesia, kaget loh, kok ada piramid di sini. Aneh, bin lucu kan, kalau itu sampai terjadi. Iya, bagi sebagian orang Indonesia itu keren. Ya, oh di daerah Malang misalkan ada piramid bernuansa Mesir. Menurut orang Mesir itu lucu. Lihat tuh orang Indonesia, ya niru-niru budaya kita. Padahal orang-orang sana tertarik dengan kita. Jadi seperti itu yang akan terjadi. Ya ditambah lagi barangkali orang Indonesia itu karena gemar selfie, gemar swafoto, gemar upload di sana sini. Dan ketika mereka ditanya kenapa suka, ya budgetnya terbatas untuk keliling luar negeri. Itu juga sebabnya. Ya dalam tanda kutip pendapatan orang Indonesia itu kan masih dikatakan rendah ya di kawasan Asia Tenggara. Jadi mungkin barangkali ini yang membuat orang Indonesia itu sangat suka bersuah foto dan mendatangkan landmark-landmark dari negara lain. Kalau nggak didatangkan pasti nggak laku itu. Pasti menurun grafik kunjungan ke tempat itu. Tapi dari video ini saya ingin menyampaikan bahwa ya mari kita rawat budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia ini. Jangan mendatangkan landmark-landmark dari luar negeri lagi. Jangan terlalu banyak karena akan merusak identitas kita. Begitu. Sehingga kalau orang Indonesia menjaga dan orang asing datang ke sini, mereka bangga. Oh ternyata Indonesia punya identitas. Tidak lagi mendatangkan dari negara-negara lain. Lucu kalau didatangkan itu. Lucu banget. Ya mudah-mudahan industri kepariwisataan kita semakin terus bergeliat dan semakin terus dijaga, dirawat. Jangan ada vandalisme, ini yang paling penting. Jangan ada lagi coret-coret tembok yang tidak bermutu. Jangan ada lagi tulisan-tulisan yang mengganggu pemandangan. Apalagi jorok gitu ya, jangan. Ini vandalisme. Kita bangsa yang besar, tunjukkan kepada dunia bahwa kita memiliki identitas dan jati diri yang besar juga. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada referensi yang kurang lengkap atau ada kata-kata yang salah, komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.